Shalom. Ternyata memang kita dibatasi waktu ya. Oke, kita tunggu Babe lagi. Ini part kedua berarti. Bentar, tunggu Babe ya. Atau Babe masih on? Saya yang off. Tunggu sebentar. Wait. Coba. Masih on, Pak? Off ya? Oke. Halo? Ternyata memang dibatasi ya, Be ya. Udah 1 jam ya? Kurang tahu juga, Be. Oh ya? Part 2. Oke, part 2. Ya, kita kesian kuota juga, teman-teman. Jadi gue lanjutin aja, gue bacain ayatnya aja ya, gue bacain ayatnya. Tadi kan aksinya adalah yang pertama ayat yang ke-6, Filipi 4 ayat yang ke-6. Kalau begini, janganlah khawatir tentang apapun. Tetapi berdoalah, dia kan bilang, jangan khawatir tentang apapun. Oke, berarti kan kamu, tetapi berdoalah untuk segala sesuatu. Berarti memang kita tuh bisa jadi ketemu masalah, gitu kan. Nah, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ayat yang ketujuh itu adalah jawaban atau respon dari Allah kepada kita yang melakukan ayat yang ke-6. Dia bilang begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Nah, kata memelihara di sini tuh kurang tepat ya, dalam bahasa aslinya itu menjaga. Jadi itu bukan memelihara. Nah, bahasa terjemahan sederhana Indonesia bilang begini. Setelah kita berdoa dan mengucap syukur, dengan demikian ketenangan dalam perlindungan Allah yang kita terima karena bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal. Akan menjadi seperti pengawal. Jadi itu kayak kita tuh pada saat kita berdoa dan kita akan dikirim pengawal dari surga yang akan selalu menjaga hati dan pikiranmu. Ketenangan yang diberikan Allah itu melebihi segala pengertian manusia. Dan ini aku ngalamin, bro. Jadi pada saat memang lagi ada masalah, tiba-tiba aku minta Tuhan tolong aku, dan itu nggak tahu, tiba-tiba aku tuh nggak kepikir ya bisa punya hati untuk kuat dan bisa bersabar banget gitu loh, bisa bersabar banget, bisa nggak melakukan apa yang biasa aku lakukan, misalnya jadi emosi gitu ya, misalnya jadi marah, misalnya jadi gebrak meja, misalnya jadi ngotot-ngototan gitu ya. Nah, ini bener-bener kayak menjaga gitu, kayak di guard gitu, kayak ada pengawal gitu untuk hati ini tuh tidak merontak gitu. Dan itu it's a real, itu betul-betul nyata yang aku alami. Jadi firman ini memang benar-benar guidance buat kita. Kalau kita lagi ada masalah, ya udah datang aja sama Tuhan, berdoalah. Nanti kamu akan memang masalah nggak selesai. Bisa jadi masalah belum selesai gitu loh pada saat kita berdoa. Belum selesai mungkin bisa jadi, tapi yang pasti yang udah selesai adalah Tuhan menyatakan janjinya, itu yang udah selesai. Tuhan akan mengirimkan pengawal untuk menjaga hati dan pikiran kita. Nah, dan itu it's work, itu betul-betul berhasil, dan ya bersyukurnya aku nggak tahu ke depan bakal ngalamin apa lagi ya, aku nggak tahu, mungkin lebih berat dari ini, mungkin akan lebih berat dari ini ya, mungkin pasti karena iblis kan nggak suka kan, aku deket sama Tuhan, kita deket sama Tuhan, itu iblis nggak suka banget. Dan dia pasti akan mencoba aku dengan lebih keras lagi, berusaha dengan lebih masalahnya lebih besar lagi, itu pasti. Dan aku akan melakukan hal yang sama, karena polanya yang Tuhan udah kasih sama kok. Berdoalah,
aku menunggu pengawal itu dikirim buat aku. Gitu, bro. Oke. Ada satu lagi sih, Oke, bro, oke. sebenarnya, bro. Ada satu lagi sih, bro, Apa? sebenarnya. Apa? Tadi kan yang pertama kan berdoalah dengan cara berpikirmu yang supaya Hmm. nggak berantakan gitu kan. Ini yang harus Iya. didoakan supaya tenanglah gitu. Iya. Yang kedua tadi kan Hmm. berdoa dengan cara yang benar. Kita nggak sembarangan minta doa. Kita nunggu Tuhan berfirman dulu. Nah, yang ketiga ini itu peristiwa gini. Pada saat yang tadi sih peristiwa murid-muridnya Tuhan Yesus yang berjalan 9 jam di mana di laut angin sakal itu kan. Hmm. Kalau aku jadi mereka itu baru jalan 3 mil atau sekitar 4 kilometer. Jadi pada saat 4 kilometer mereka udah ketiban angin sakal. Dan perjalanan mereka sebetulnya adalah 15 kilo. Mereka baru jalan 4 kilo. Jadi sebetulnya kalau gua mungkin aku akan muter balik. Tuhan, nggak bisa. Aku akan ketemu sama Tuhan Yesus, balik, Betul. masih berjalan masih jauh. Masih 4 kilo, Betul. gua masih ada 11 kilo lagi dalam perjalanan gitu kan. Iya. Tuhan dia bilang, aku akan balik gitu, ketemu sama Tuhan Yesus di bukit. Tuhan, angin sakal, nggak bisa. Nah, tapi murid-muridnya Tuhan, mereka tetap berusaha, murid-muridnya Tuhan tetap berusaha untuk sampai ke seberang sesuai dengan perintahnya Tuhan. Perintah. Iya. Ya kan, karena mereka kan mendengarkan perintah dari Tuhan untuk menyeberang gitu kan. Aku perintahkan untuk menyeberang. Ya sudah, mereka nurut sama perintah itu. Itu satu hal yang bagus. Dan mereka tetap setia. Nah, yang ketiga yang aku pengen share adalah tentang doa yang menarik itu adalah jangan stop untuk berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Kalau memang itu belum ada jawaban, doalah terus, berdoalah terus. Bahkan kalau misalnya pun doa itu sudah dijawab, tetaplah berdoa. Jadi kita nggak tahu kapan selesainya masalah ini. Ya, jadi tetaplah berdoa. Nanti kita berdoa. Kita kan selama ini kan berdoa buat coronavirus supaya selesai, supaya vaksinnya segera didistribusikan. Ternyata memang ada sedikit masalah dalam efek sampingnya gitu kan. Dan kita sampai dengan hari ini terus berdoa. Kalau misalnya coronavirus ini selesai dan kita kita akan tetap terus berdoa. Terus berdoa. Sama seperti murid-murid yang murid-murid Tuhan lakukan itu oke sih, menurutku oke sih. Sebagai murid-muridnya gitu ya. Kita kan juga murid-muridnya ya. Kita jangan berhenti menyerah lah. Kalau itu memang perintahnya Tuhan untuk kita tuh perintahnya Tuhan untuk kita tuh berdoa. Sebetulnya kalau dibilang perintah untuk berdoa sih kayaknya terlalu jauh. Sebenarnya ya kalau kita mencintai Tuhan, kita nggak bakal anggap itu tuh ada sebagai perintah. Karena itu kayak suatu kebutuhan. Doa itu adalah suatu kebutuhan. Makanya nggak heran kalau orang bilang doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Ya karena mereka memang butuh. Kayak nafas itu kan memang butuh kan untuk doa. Iya. Tapi sampai kapan itu bisa jadi level itu suatu kebutuhan? Ya gara-gara kita mencintai Tuhan. Gara-gara mungkin pengalaman-pengalaman yang kita lewatin lewat doa dan ada hasilnya dan kita bersyukur gara-gara itu. Nah, makanya berdoa itu adalah hal yang paling menarik, hal yang paling seru untuk anak-anak muda sekarang, zaman now berdoa. Itu, bro. Iya. Sudah nih. Udah, bro. Aduh. Jadi gini, Be, kelihatannya part pertama itu ndak ke-save, Be. Jadi saya nggak bisa share. Waduh. Kita adanya file ini part kedua. Part keduanya ya? Berarti Babe luangin waktu lagi untuk kita bisa ngobrol lagi nih. Waduh. Siap. Reschedule ya? Reschedule lagi, boleh.
Oke, ini kan saya memang buat acara ini di IG dan saya upload hasilnya. Nah, tapi selain di-upload di IG, aku juga upload di YouTube. Namanya channelnya namanya Fresh Talk Look B. Ada di deskripsi di IG itu, di IG Nanti saya. di caption ya, caption nih. Ya, saya percaya dengan hal yang seminim mungkin kita bisa memberkati semaksimal mungkin. Gitu sih. Yes. Mantap. Lanjutin, Dari hal Bro. terkecil. Apa ini kita ulang aja? Yang satu dan kedua kan belum kebahas di sini gitu ya. Tadi kan baru yang terakhir ini kan sesi yang ini kan yang ketiga ya. Ini ulang lagi. Nanti kepotong lagi, B. Kesimpulan aja dulu, nanti kita Kesimpulan aja ya. Oke, kesimpulan aja ya. Kesimpulan. Oke, ini yang ketiga tadi. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita suka untuk membiasakan diri untuk berdoa, karena berdoa itu adalah kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan dari sejak manusia pertama diciptakan gitu kan, daripada berdosa. Jadi gara-gara S aja manusia itu jadi salah semuanya. Kehidupan mereka jadi salah, semua jadi salah. Jadi gara-gara S. Dari antara berdoa dan berdosa gitu ya. Adam dan Hawa itu sejak dari Adam dan Hawa gitu kan. Dari Adam dan Hawa melakukan dosa itu gara-gara mereka nggak berdoa dulu. Coba seandainya mereka ditawarin sama iblis, suruh ditawarin begitu, berdoa dulu, pasti mereka nggak akan berdosa. Jadi itu harus dibiasakan. Nah, makanya perlu kita pelajari sama-sama. Sebetulnya hal yang berdoa itu adalah hal yang menarik buat anak-anak muda. Nah, caranya adalah yang pertama itu memang kita berdoa dari cara kita berpikir. Karena berdoa itu kadang itu kita malas untuk berdoa itu gara-gara apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu mengkhawatirkan kita. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu buat kita tuh jadi takut untuk melakukan ini, melakukan itu gitu ya. Sama seperti pada saat murid-muridnya ngalamin masalah di mana mereka ngadapin ombak yang besar, tapi padahal Tuhan Yesus ada di situ gitu. Tuhan Yesus ada di situ. Dan sebetulnya mereka tinggal bangunin aja terus ngajak Tuhan Yesus untuk bantu untuk beresin, gak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah mereka ketakutan. Mereka takut jadi mati. Nah, yang pertama yang harus diperintahkan karena Tuhan Yesus pada situ menghardik. Jadi Tuhan Yesus itu menghardik angin dan menghardik ombak itu dari apa yang dilihat, ombak itu apa yang dilihat, dan angin itu apa yang didengar. Ya, kita kan nggak bisa melihat angin kan, tapi kita bisa dengar angin itu. Nah, itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Masalah-masalah itu selalu terjadi dari dua hal itu, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Dan itu yang membuat kita tuh kadang tuh khawatir, padahal Tuhan Yesus selalu ada di situ. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus menghardik pikiran mereka juga. Jadi tidak cuma ombak dan angin, tapi juga mereka menghardik cara mereka berpikir. Makanya yang pertama harus dilakukan adalah kita harus berdoa untuk cara kita berpikir. Supaya cara kita berpikir itu sesuai dengan sadar bahwa Tuhan itu ada di sini. Jadi kalau lagi ada masalah, kalau pas lagi ada masalah, marilah kita berdoa. Tuhan, tolong Tuhan, atur cara berpikirku. Tuhan, jangan sampai aku tuh berbuat dosa. Ini gara-gara pikiranku, gara-gara apa yang kulihat, gara-gara apa yang kudengar, itu bikin aku tuh jadi takut gitu Tuhan. Tuhan tolonglah, supaya aku tuh bisa melihat Engkau ada bersama-sama dengan aku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita harus berdoa dengan doa yang benar. Ya, kita meminta doa yang benar. Pada saat itu Petrus disuruh untuk berjalan di atas air gara-gara dia sudah mendengar Tuhan itu berfirman kepada dia. Petrus tidak minta Tuhan Yesus untuk menghentikan ombak yang selama 9 jam mereka alamin, tapi Petrus itu berdoa minta kepada Tuhan Yesus supaya dia bisa berjalan di atas air. Nah, yang menarik adalah apa yang kamu minta itu harus sesuai dengan apa yang menjadi yang permintaannya Tuhan. Di mana permintaannya Tuhan itu adalah karakter kita berubah. Karakter lama itu hilang dan menjadi karakter baru, menjadi sama seperti Kristus. Nah,
berdoalah, yang kedua adalah berdoalah supaya karakter kita yang berubah. Bukan lingkungan kita yang berubah, tetapi biarlah kita dulu, kalau kita mau berdoa itu mulailah dari kita sendiri. Apakah kita menjadi sabar? Apakah kita minta itu akan menjadi orang yang baik, orang yang murah hati, orang yang selalu menjadi sukacita? Nah, berdoalah supaya kita tuh bisa memiliki buah roh di dalam kehidupan kita pada saat kita lagi ada masalah. Nah, yang ketiga yang tadi, berdoalah terus, jangan pernah berhenti. Sama seperti murid-muridnya Tuhan Yesus. Murid-muridnya Tuhan Yesus disuruh jalan 9 jam, nggak dapat. Bahkan di dalam Markus itu menuliskan begini. Markus itu pada jam 3 pagi ditulis Markus bahwa Tuhan Yesus itu cuma mau melewati. Tuhan Yesus itu nggak bertujuan untuk mampir ke perahunya murid-muridnya. Menarik gitu. Jadi Tuhan Yesus di dalam Markus itu ditulis, Tuhan Yesus itu hanya melewati. Cuman gara-gara dipanggil, murid-muridnya manggil. Nah, akhirnya Tuhan Yesus datang. Nah, pada saat Tuhan Yesus datang, angin reda, ombak reda, mereka sampai. Jadi sebetulnya, mari teruslah berdoa dan sampai Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada. Amin. Jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah berdoa. Semangat. Maju terus. Apapun yang terjadi, tetap maju terus. Orang bilang, push ya. Pray until something happen gitu ya. Aku tambahin. Kan cuma sekedar something happen. Jadi berdoalah push until apa ya? Something apa ini? Jadi jangan maksudku until something haleluya. Jadi jangan cuman gara-gara, maksud gue begini, jangan gara-gara setelah something happen kita nggak berdoa lagi, gitu loh maksud gue. Tapi tetaplah berdoa, walaupun sesuatu bakal terjadi, mari tetap kita jalin doa. Karena doa itu yang menghubungkan kita dengan Allah. Karena doa itu yang menyatukan kita dengan siapa yang menjadi pencipta kita, dengan yang sangat mengasihi kita. Amin. Itu ringkasannya, bro. Kira-kira begitu, bro. Iya. Bagus, Be. Ada kata-kata bagus, Be. Jangan kita menyembah Tuhan yang kita ciptakan. Keinginan tadi. Oke. Kalau kita mempunyai keinginan kan kadang kita menciptakan Tuhan untuk Tuhan itu mau lakukan apa yang kita inginkan. Itu menciptakan Tuhan kan berarti. Emang siapa Sembahlah Tuhan kita gitu. Nah, mungkin next time ya bro, kita akan bahas tentang Tuhan itu pembantu apa Tuhan? Wah, keren itu. Ini di pembahasanku yang kemarin ada menciptakan Tuhan. Nah itu bisa teman-teman cari lah di situ. Boleh. Keren itu, Be. Lu jadiin Tuhan kita closing. Oke. Kita closing, Be. Takut saya nanti nggak ke-save lagi, eman-eman. Kan? Oke, siap. Babi closing ya. Doa. Closingnya ngapain? Maksudnya. Oh, berdoa. Oke, siap. Mari kita berdoa. Ya. Bapak, terima kasih buat waktu yang luar biasa ini. Kami bisa saling sharing tentang kehebatanmu, tentang kedahsyatanmu, tentang cintamu Tuhan kepada kami. Ribuan tahun yang lalu Tuhan, kami selalu melakukan hal yang salah. Bahkan sampai dengan hari ini mungkin kami masih punya cara berpikir yang salah. Karena kami manusia yang lemah Tuhan. Kadang itu kami masih melihat apa yang ada di depan mata kami, dan kami masih mendengar apa yang terjadi lewat medsos, lewat apapun Tuhan. Tapi kami tidak sadar bahwa sebenarnya Engkau selalu bersama-sama dengan kami, Engkau nggak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu setia kepada kami, janji-janjimu itu selalu dahsyat, yang Kau tuliskan di dalam Alkitab penuh semua itu adalah janji-janjimu Tuhan Yesus. Dan kami, siang ini kami sadar Tuhan Yesus, bahwa
kebenaran-Mu itu adalah segalanya Tuhan. Firman-Mu itu adalah yang menjadi pegangan kami Tuhan. Kami mau Tuhan, mulai detik ini Tuhan, kami mau memprioritaskan kehidupan kami, memprioritaskan firman-Mu Tuhan Yesus, untuk bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Kami adalah umat-Mu, kami tidak berjalan lewat apa yang kami lihat, tetapi kami berjalan dari iman kami. We walk by faith, not by sight. Kami berjalan karena iman kami. Kami berjalan bukan karena apa yang kami lihat, Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini, kami bisa belajar bersama-sama, menggali firman bersama-sama, menggali kebenaran yang bersama-sama, dan melihat bahwa Engkau sungguh luar biasa buat kami semua. Amin. Dahsyat buat kami semua. Itu yang kami percaya, itu yang akan kami alamin dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami juga, hamba-Mu juga berdoa buat kontennya Handoko ini, buat Tuhan Yesus berkati, sehingga dia bisa menjadi, channel ini bisa menjadi dampak buat banyak orang, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih B buat waktunya. Oke, thank you banget. Sorry, part satunya hilang. Aduh. Iya, sayang sekali ya. Nggak apa-apa. Berarti kita harus kongkol lagi, harus ngobrol lagi kita. Iya, reschedule ya. Siap. Bahas yang lain, bahas. Oke. Makasih B buat waktunya. Oke. Dan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Ya. Bye. Oke, sekian Fresh Talk hari ini. Mohon maaf, ini part 2 karena part satunya tadi tidak ke-save. Ternyata memang IG ini tidak bisa full atau 60 menit lebih. Jadi mohon maaf sekali, yang bisa kami share hanya part 2-nya saja. Oke, sekian dari saya. Saya percaya semuanya bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.